Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 Dream Radio. Apa kabar Anda sahabat iDream? Hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Ya pastinya saya akan ditemani oleh narasumber kita nanti membahas tema tentang psikologi ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan mungkin memiliki pertanyaan, kritik dan saran untuk program kita silakan di 021 7885300 atau di 082297891044. Hari ini sahabat iDream, Anda bisa mendengarkan 1044 Dream Radio atau bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id atau Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Anda bisa mendengarkan iDream Radio dengan menggunakan Android Anda. Atau yang ketinggalan bisa langsung ya cek di channel YouTube kita. Anda bisa menyaksikan konten videonya juga, talk show dan juga program-program kita yang lainnya di channel YouTube iDream Radio. Dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Nah hari ini di Psikologi Keluarga saya ditemani oleh seorang psikolog, yaitu ada Bapak Muhammad Khalid, psikolog. Beliau ini adalah psikolog sahabatku dan psikolog karir dan pergaulan. Assalamualaikum Mas Khalid. Waalaikumsalam Mas Rudi. Gimana kabarnya Mas Khalid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih Mas Khalid. Iya, Dulu sempat membahas tema yang juga cukup menarik betul, untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Ya, nah hari ini tema apa yang akan kita bahas nih Mas Khalid? Hari ini kita akan membahas topik tentang milenial dan dunia kerja. Ini kan sekarang lagi tren ya, lagi banyak banget masalah-masalah yang dihadapi oleh para manajemen di perusahaan. Dimana kan sekarang tuh kalau kita dengar di perusahaan itu turnovernya banyak yang tinggi sekali gitu ya. Ini permasalahannya bisa kita lihat mungkin dari permasalahan perbedaan generasi. Karena sekarang ini sudah perusahaan-perusahaan sudah banyak sekali dimasuki oleh para milenial. Seperti itu Mas Rudi. Nah ini cukup menarik sekali nih sahabat iDream ya. Ini berguna juga buat millennials dan juga atau mungkin juga buat yang zaman-zaman old yang di perusahaan untuk menghadapi anak-anak milenial seperti apa sih. Dan untuk Anda sahabat iDream, program ini merupakan kerjasama iDream Radio dengan Yayasan Lembaga Sahabatku. Jadi untuk Anda sahabat iDream yang ingin berkonsultasi atau mungkin pengen curhat cerita tentang permasalahan Anda, silakan Anda bisa download aplikasinya Sahabatku di Play Store. Nanti Anda bisa curhat di sana, nanti banyak psikolog yang akan membantu menjawab permasalahan atau keluhan atau mungkin curhatan Anda ya. Nah, Mas Khalid, hari ini tema kita milenial dan dunia kerja. Iya, betul. Nah, kalau menurut Mas Khalid, yang dimaksud dengan generasi milenial itu generasi yang mana nih? Mas Khalid, apakah kita ini masih milenial nggak nih? Ya, tergantung ya Mas Rudi kelahiran tahun berapa nih? Mungkin bisa dibilang milenial atau baby boomer malah ya. Jadi gimana nih Mas Khalid? Jadi Mas Rudi, untuk generasi milenial itu adalah mereka-mereka yang kelahiran antara tahun 80-an sampai 90-an. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang di dunia kerja itu sudah banyak sekali yang generasi milenial ya. Mungkin kalau saya melihatnya di beberapa perusahaan yang saya lihat saat ini kelahiran tahun 95 itu pun sudah ada gitu ya di perusahaan gitu. Nah, mereka-mereka inilah yang mulai disebut sebagai generasi milenial. Dan sekarang trennya adalah banyak nih ketidakcocokan antara generasi X, generasi sebelumnya dengan generasi milenial ini. Ya mungkin dari kesalahpahaman atau mungkin ketidaksamaan pikiran dan segala macamnya yang mengakibatkan akhirnya sering terjadi kendala-kendala dalam bekerja, di mana pada akhirnya milenial ini ya nggak tahan juga gitu. Akhirnya mereka memilih untuk resign atau mencari tempat kerja yang baru. Seperti itu Mas. Oke, tema kita milenial dan dunia kerja. Sebenarnya apa yang sih Mas Khalid lihat hubungan atau apa yang terjadi antara milenial dan dunia kerja ini, Mas Khalid? Banyak sekali ya Mas ya. Kita melihat banyak sekarang itu di dunia kerja itu pandangan-pandangan negatif tentang generasi milenial. Ya, kalau kita lihat bukan salah satunya ya, ada beberapa hal yang memang menjadi kendala di sebuah perusahaan ketika mempekerjakan karyawannya yang generasi milenial. Contohnya misalnya kalau kita lihat mereka ada yang memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja, tapi ternyata tidak terpenuhi di perusahaan tersebut. Pada akhirnya mereka sering menjadi kutu loncat. Kalau kita lihat sekarang ini kan banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang akhirnya baru berapa tahun bekerja akhirnya resign mencari tempat kerja yang baru. Nah itulah karakteristik yang pertama terkait dengan generasi milenial, karena mereka itu masih selalu mencari yang sesuai dengan
kemampuan mereka gitu. Ketika mereka tidak merasa cocok di sebuah perusahaan, akhirnya mereka pindah. Nah, kemudian ada lagi sisi negatifnya ya. Ini karena saya melihatnya dari beberapa masukan teman-teman yang ada di beberapa perusahaan. Ini saya bilang sisi negatifnya juga. Mereka itu lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, bergaul dengan teknologi, tapi dengan manusia tidak. Ya, kalau kita lihat kan mereka itu kan cepat sekali ya, misalnya disuruh cari sesuatu, misalnya kerja, ayo coba cari ide gini-gini, mereka sangat cepat sekali. Nah, itu sisi positifnya ya, kita mempekerjakan generasi milenial. Tapi ketika mereka untuk berinteraksi dengan orang lain di sebuah perusahaan yang mungkin katakanlah generasi X yang berada di sana, terus kemudian kemampuan atau cara berpikirnya berbeda. Nah, mereka kadang-kadang juga untuk menerima orang-orang yang tidak sepengetahuan dan tidak sepemikiran dengan mereka ini juga mengalami kesulitan. Nah, pada akhirnya mereka kalau misalnya sudah kesel atau apa, akhirnya mereka membuat kumpulan sendiri gitu. Jadi mereka tidak mau lagi bergabung atau bergaul dengan teman-temannya yang mungkin generasi X. Dan yang ketiga adalah terkait dengan emosi ya. Kalau boleh dibilang generasi milenial ini emosinya cenderung labil. Ya. Karena ada beberapa kasus di perusahaan, kalau misalnya dia dimarahin sama atasannya karena kesalahan kerja, ya dia merasa tidak terima gitu ya. Mungkin dia akan bilang, berani bayar berapa sih? Anda kok berani marah-marahin saya? Nah, itu bener. Itu salah satu kendalanya mereka juga gitu ya. Jadi memang pola pengasuhan yang pernah saya bahas waktu itu, pola pengasuhan orang tua itu ketika di rumah itu memang sangat penting, yang membentuk akhirnya emosi mereka pada saat mereka berada di kantor atau di perusahaan. Nah, inilah yang hal-hal yang sangat terlihat sekali ketika generasi milenial itu bergabung di sebuah perusahaan. Nah, pada akhirnya mereka, kalau misalnya mereka merasa pemikiran mereka yang kreatif, yang brilian dan segala macamnya tidak terpenuhi di sebuah perusahaan, ya akhirnya mereka memilih untuk mencari tempat pekerjaan yang baru. Seperti itu, Mas Rudi. Tapi kalau dilihat ada nggak sih Mas Walid anak-anak milenial ini yang bisa nyatu gitu dengan generasi X? Ada yang bisa di suatu pekerjaan walaupun sudah tidak sesuai dengan dunia mereka gitu, atau sudah enggak kekinian lagi kalau menurut mereka, masih dengan sistem yang lama. Apakah ada generasi milenial yang bisa menyatu dengan kondisi itu di perusahaan? Nah, itulah peran dari seorang atasan atau pimpinan atau manajemen yang ada perusahaan di perusahaan tersebut, harus bisa mengakomodir apa yang menjadi kemauan para milenial ini ya. Contohnya kan kalau sekarang milenial itu bekerja itu tidak mau terlalu dituntut oleh aturan atau waktu, atau ada batasan waktu dan segala macam. Bahkan di perusahaan yang besar pun, mungkin saya nggak boleh sebut nama perusahaannya ya. Di perusahaan tersebut pada saat diinterview oleh manajemennya, dia bilang, boleh nggak kalau saya masuk sesukanya? Boleh nggak saya datang jam 12 atau jam berapa gitu? Ya tentunya si interviewernya jadi kaget gitu ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana si perusahaan itu bisa memaintain atau memanage atau berkomunikasi dengan si milenial ini tadi. Karena nanti dari sana akan banyak tuh masukan-masukan seperti apa, dan diharapkan perusahaan ini pun juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi milenial saat ini. Gitu, Mas. Berarti perusahaannya yang menyesuaikan diri atau milenialnya? Betul. Sama-sama sebetulnya. Jadi si perusahaan itu harus bisa mengakomodir dan berkomunikasi dengan si milenial, sementara si milenial itu juga harus bisa menerima masukan dan harus bersikap dewasa lah ketika dia mau bergabung di sebuah perusahaan dan sudah diterima, terus kemudian diajak komunikasi, kemudian bisa diakomodir kebutuhan-kebutuhannya. Ya kalau sudah seperti ini, ya seharusnya milenial ini juga harus bisa berbesar hati. Oh, ternyata kondisi perusahaan ini baru sebatas ini yang bisa menerima saya. Seperti itu. Perusahaan juga punya peraturan, ada SOP juga. Betul. Ya? Iya. Oke, baik. Dan nanti kita akan bahas bagaimana nih caranya millennials untuk bisa terjun ke dunia kerja dan persiapan apa nanti bisa menyatu dan mengikuti peraturan-peraturan di pekerjaan, dan begitu juga dunia kerja bagaimana untuk siap menerima generasi-generasi milenial yang saat ini mungkin juga baru-baru mau terjun ke dunia kerja. Kita akan kembali untuk Anda Sahabat Adrim di sini di Inspirasi Keluarga. Terima kasih Sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Edisi hari ini edisi Psikologi Keluarga, membahas tema kita bagaimana milenial dan juga dunia kerja, Sahabat iDream. Saya ajak kembali yang ingin bergabung silakan di 0822 9789 1044, atau untuk Anda Sahabat iDream juga bisa
di WhatsApp kita di 082297891044 atau di 0217888500 ya. Saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita. Nah, Mas Khalid, kita lanjut kali pembicaraan kita nih, Mas Khalid, terkait dengan milenial dan juga dunia kerja. Nah, kalau agar milenial ini bisa menyatu dengan dunia kerja, apa sih yang harus mereka persiapkan, Mas Khalid? Ya, yang pertama tentunya karena mereka ini adalah generasi yang berorientasi pada hasil, bukan suatu proses ya, yang tadi Mas Rudi katakan gitu. Karena perusahaan itu kan pasti punya SOP, aturan dan segala macamnya. Tentunya dia harus tahu juga itu. Tata krama atau tata tertib, karena kan perusahaan itu pasti punya yang namanya peraturan perusahaan. Terus bagaimana dia berkoordinasi antar unit kerja, itu yang mereka harus tahu terlebih dahulu, dan mereka harus terbiasa untuk itu. Karena memang orientasinya mereka itu pada hasil bukan proses. Dia nggak mau tahu kalau misalnya untuk mencapai hasil B itu seharusnya lewat C dan D dulu gitu misalnya gitu ya. Nah tapi ini enggak, dia tuh kalau bisa melintas dari B ke A langsung nggak masalah gitu tanpa harus melewat C dan D gitu. Yang penting mereka bisa. Nah yang pertama itu mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi perusahaan tersebut di mana mereka tempat bekerjanya. Terus yang kedua ini karena mereka itu juga memiliki ciri-ciri positifnya ya, berpikiran terbuka dan confidence. Tentunya mereka juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Jadi jangan mentang-mentang mereka generasi milenial untuk berkomunikasi dengan generasi X itu sulit gitu. Kalau dibilang generasi X dan generasi Y, ya mungkin kita sebutnya generasi Y aja ya, milenial ini ya. Generasi milenial ini kan memang orang yang sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, tapi ketika si orang lainnya ini misalnya generasi X ini sudah bisa menerima dia dan mungkin dia generasi X ini juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan generasi milenial atau generasi Y ini, ya seharusnya dia juga sudah mulai bisa beradaptasi dengan cara kerjanya seperti itu. Nah, ada hal yang sangat menarik di sebuah perusahaan itu, di mana perusahaan itu sangat kental sekali dengan misalnya korupsi atau apa ya. Generasi milenial yang masuk ke sana tuh justru jadi ikut-ikutan. Padahal bawah-bawah ya. Betul. Nah, itulah makanya kita bilang generasi milenial ini sebetulnya labil juga gitu. Karena ngelihat di sebuah perusahaan tersebut banyak generasi X-nya, terus kemudian trennya seperti ini nih mereka, ya akhirnya mereka ikut-ikutan gitu. Nah, padahal kan mereka kalau misalnya mereka tetap pada pendiriannya dengan confidence-nya itu mereka kembangkan di perusahaan itu, ya say no to corruption gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan oleh mereka. Terus kemudian yang berikutnya adalah mereka ini punya kreativitas yang baik gitu ya. Nah, apa salahnya kalau misalnya mereka punya pengalaman atau punya ide-ide yang menarik terhadap suatu pemecahan masalah di sebuah perusahaan tersebut, ya mereka kembangkan, mereka coba ajak diskusi untuk teman-temannya yang mungkin generasi X. Karena untuk mengembangkan sebuah ide di sebuah perusahaan itu kan pasti nggak gampang ya, pasti ada kendala-kendala, misalnya mungkin nanti dari sisi keuangannya begini, dari sisi resourcesnya yang kita miliki seperti ini. Nah, mereka harus berkoordinasi gitu. Nah, jadi selain generasi X-nya yang harus menyesuaikan diri dengan mereka pun juga harus terbuka gitu bahwa zaman di atasnya mereka ini memang masih seperti ini. Jadi jangan malah mereject, malah mengurung diri, malah dia mencari lingkungan yang sama dengan dia. Itu nggak akan pernah ketemu kalau seperti itu, Mas. Itu ya buat generasi Y atau generasi milenial. Nah, untuk generasi X-nya atau yang perusahaan, bagaimana nih kalau mereka memiliki karyawan generasi milenial ini? Mas Khalid. Kalau generasi X-nya sendiri ya tentunya dia harus, karena sekarang ini kan masih masa-masanya generasi X itu memegang puncak perusahaan gitu ya, pimpinan perusahaan gitu ya. Nah, tentunya dia juga harus bisa mengembangkan sesuatu yang memang bisa menjadikan generasi milenial ini betah di tempat kerjanya. Contohnya aja ada beberapa perusahaan yang sekarang sudah mulai merubah workspace-nya, yang tadinya mungkin bersekat-sekat, akhirnya sekarang dibuka semuanya gitu. Terus kemudian dibuatlah tempat untuk bermain, misalnya bermain tenis meja atau tempat untuk istilahnya mereka
mereka menggali kreativitas, misalnya ada sebuah ruangan yang disediakan gitu ya. Nah itu adalah salah satu bentuk upaya para generasi X yang masih berada di perusahaan ini untuk tetap mempertahankan generasi Y ini tadi. Terus yang kedua adalah ketika mereka merekrut pun mereka juga harus bisa mulai membuka diri gitu ya. Jadi jangan melihat misalnya dengan pernah ada satu kasus seseorang yang mau diinterview pada saat melamar pekerjaan, begitu baru masuk malah dia yang nanya, sudah baca CV saya belum? Ya, si interviewernya kaget gitu kan. Terus maksud Anda apa? Bilang, oh kalau misalnya Bapak belum baca CV saya, nggak usah interview saya dulu, bilang gitu, nanti percuma aja gitu. Nah itu langsung si anak itu nggak lulus gitu ya, maksud nggak lulus interview. Ini kan sesuatu yang menurut saya, kalau saya sih melihatnya seharusnya ini menjadi tantangan bagi si interviewernya gitu ya. Kenapa kok dia sampai seperti ini? Apa sih menariknya dia gitu? Itu kan harus digali. Nah itu semua harus diterima oleh pimpinan perusahaan pada saat ini. Terus kita lihat sendiri gaya mereka sebagai leader di perusahaan itu juga harus sudah mulai dirubah ya. Kita lihat di beberapa kita nggak usah jauh-jauh melihat perusahaan ya, di beberapa kampus atau sekolah pun juga itu sudah tidak sesuai untuk melakukan cara pendidikan itu dengan cara yang misalnya dosen-dosen ya yang ayo kerjakan tugas dari halaman segini sampai segini, tolong ditranslate bla 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 gitu. Ciri khasnya seperti itu ya. Itu udah nggak zaman lagi. Jadi sekarang gimana caranya dosen itu juga bisa mengajak milenial ini mencari sesuatu sumber masalah, terus kemudian bagaimana cara mereka memecahkan masalah tersebut. Gitu. Jadi ini semua harus didasari dari keterbukaan si pimpinan perusahaan tersebut terhadap kondisi dunia saat ini, karena memang milenial itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi, itu akan terus berkembang. Berarti harus kedua belahnya yang harus menyesuaikan diri, mempersiapkan ya, bukan hanya dari satu pihak aja ya. Generasi milenialnya juga harus siap dengan dunia kerja yang nanti ada banyak generasi X di sana, dan begitu juga generasi X harus siap menerima generasi milenial yang siap bergabung dengan perusahaan Anda, sahabat iDream. Nah ini kalau dari pengalaman Mas Khalid nih, selama di dunia pekerjaan atau mungkin juga di lapangan Mas Khalid, sebenarnya apa sih yang sering terjadi, permasalahan benturan apa sih yang selalu menjadi permasalahan antara milenial dengan generasi X ini, Mas Khalid? Ya, kadang-kadang yang paling seru itu kalau misalnya kita sedang membahas sesuatu masalah terkait dengan ya mungkin kita mau bikin project baru atau program baru ya. Kadang-kadang ketika mereka diminta pendapat itu oke, mereka bagus sekali gitu, ide-idenya brilian dan segala macamnya. Tapi ketika kita minta untuk menuangkan dalam project manajemennya seperti apa, di mana di dalamnya terdapat durasi waktunya akan berapa lama, terus kemudian bentuk proyeknya seperti apa, terus dengan siapa aja mereka akan berkoordinasi, itu mereka lama sekali menuangkannya. Jadi mereka punya ide yang brilian, ya pokoknya mungkin dia hanya bisa mengimplementasikannya sesuai dengan caranya dia. Tapi ketika masuk ke perusahaan kan pasti perusahaan itu akan bilang, oh ya sebelum kita mengimplementasikan project atau program ini kita akan usulkan dulu ke manajemen. Ada tahapan. Iya betul. Jadi kita harus buat dulu ini project manajemennya seperti apa gitu kan, prosesnya seperti apa, terus nanti mau dipresentasikan ke siapa, budgetnya berapa. Itu mereka kadang-kadang memiliki hambatan seperti itu. Bukan saya bilang mereka nggak bisa ya, tapi memang masih perlu dibantu gitu untuk hal-hal seperti itu. Oke, baik, kita break lagi Pak Mas Walid. Kita akan kembali untuk Anda sahabat iDream, tetap di sini di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga dan saya masih bersama Mas Khalid dan kita masih membahas tema kita hari ini, milenial dan juga dunia kerja. Nah, Mas Khalid, ini seperti apa sih tantangan kedepannya yang dihadapi baik oleh generasi X dan juga generasi milenial sekarang ini, Mas Khalid? Ini nggak bisa kita pungkiri ya, kalau generasi X ini akan menyelesaikan karirnya atau pekerjaannya di tahun-tahun, mulai tahun ini sampai misalnya 5 tahun ke depannya gitu. Dan walaupun mereka masih bekerja, mereka udah harus mulai open terhadap kehadiran generasi Y atau generasi milenial ini. Karena menurut catatan yang ada di Forbes itu sudah hampir 30% itu di tahun 2018 ini
perusahaan-perusahaan itu dipegang oleh generasi milenial ya, mereka-mereka yang kelahiran 80 sekian, 89-an sekian itu sudah mulai banyak yang menjabat di posisi-posisi tertentu di perusahaan. Nah, tentunya mereka ini akan memiliki ciri khas tersendiri ketika memimpin sebuah perusahaan, dan ini harus diikuti oleh para generasi X yang mungkin jadi anak buahnya dia gitu. Mau tidak mau ketika mereka sudah memiliki atasan yang generasi Y atau generasi milenial ini, ya mereka harus mengikuti, menyesuaikan. Nantinya akan seleksi alam sendiri ketika mereka mungkin tidak sampai usia pensiun, si generasi X ini ya pasti dia akan mulai seleksi alam, ya mungkin dia mundur atau dia resign atau mungkin dia pensiun dini gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang dia pegang saat ini. Nah, ketika generasi milenial ini sudah mulai memegang, ini tetap harus ada yang mengontrol mereka ini, ya mungkin pada saat ini generasi X yang masih dianggap punya pengaruh di perusahaan tersebut itu biasanya dipegang oleh generasi milenial, dan mereka akan lebih percaya karena mungkin generasi milenial yang menjadi istilahnya juru kunci atau sumber informan oleh generasi milenial ini masih bisa dipercaya gitu. Akhirnya mereka megang juru kuncinya ini gitu tentang perusahaan, yang dia lebih update tentang perusahaan ini, sehingga pada saatnya dia bergerak, dia melakukan sesuatu itu ya pasti dia akan masih tetap mengikuti koridor yang ada perusahaan ini. Tapi sedikit banyak mereka sudah mulai merubah misalnya cara kerjanya. Jadi misalnya ada yang menggunakan flexi time untuk masuk kantor gitu. Oke, nggak apa-apa deh, Anda datangnya boleh siangan, yang penting kerjaan itu selesai gitu kan. Terus kemudian ada juga yang mereka nggak perlu terlalu kelihatan hasil kerjaan di perusahaan itu seperti apa, yang penting mereka bisa memunculkan kegiatan-kegiatan lain di perusahaan itu seperti apa. Kita lihat banyak sekarang ya, kalau misalnya kita telusuri di LinkedIn aja gitu ya, misalnya di LinkedIn kita bisa lihat gitu ya, para pemimpin yang ada di perusahaan-perusahaan yang dipegang oleh generasi milenial ini, mereka udah nggak lagi memperlihatkan ini keberhasilan perusahaan kita seperti ini, perusahaan kita seperti ini gitu ya. Tapi mereka justru menonjolkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan karyawannya. Mungkin misalnya mengadakan acara ini, mengadakan acara itu gitu. Nah, terus yang keduanya, kenapa mereka melakukan seperti itu gitu? Karena mau nggak mau nanti mereka akan dihadirkan lagi oleh generasi Z. Generasi yang hadirnya itu antara tengah-tengah tahun 90-an sampai 2000-an. Itu sudah kita lihat sekarang banyak gitu ya, generasi Z ini. Kalau kita lihat sekarang mungkin mereka baru berada pada tahap pendidikan SMA, yang sebentar lagi mereka akan kuliah dan akan bekerja. Nah, ini yang harus disiapkan lagi oleh generasi milenial, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengarahkan generasi berikutnya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga untuk generasi milenial yang akan masuk ke dunia kerja, Mas Arief, untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di tempat dunia kerja dan tetap bisa berkreativitas dengan kemampuan dan kondisi mereka. Apa yang harus mereka persiapkan sejak dini, Mas? Oke. Yang jelas kalau misalnya mereka ingin bekerja di kondisi seperti saat ini, yang pertama mereka harus lihat, searching dulu tentang perusahaan itu seperti apa. Sekarang kan banyak sekali informasi ya. Dia harus tahu dari ngelihat webnya atau mungkin apa informasi dari temannya, saudaranya. Dia harus cari tahu dulu lingkungan kerjanya seperti apa sih. Culture yang mereka lihat dari web itu kan bisa kelihatan ya. Apakah ini industri yang memang kaku dalam menerapkan aturan-aturan atau seperti apa. Nah, kalau misalnya mereka merasa tidak sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut, ya nggak usah dilamar gitu. Tapi kalau misalnya mereka tertarik, kayaknya ini sesuai dengan passion saya, perusahaan ini bisa nih nanti saya kembangkan dengan ide-ide saya seperti ini, ya silakan gitu. Mereka harus terbuka dengan itu. Terus yang kedua adalah tidak perlu merasa menerapkan aturan yang tinggi dari dalam diri untuk saat ini. Jadi misalnya ketika masuk di perusahaan, saya pengen nanti begini semua aturan itu mengikuti saya. Itu nggak bisa. Karena yang pertama kali dia harus lakukan ketika masuk sebuah perusahaan itu adalah bagaimana
mereka ini berorientasi dengan rekan kerja. Itu yang perlu pertama kali mereka lakukan. Gitu. Mereka nggak bisa untuk tiba-tiba duduk bekerja. Saya punya target seperti ini ya, saya punya cara seperti ini. Apalagi untuk level yang sifatnya level pimpinan ya, dia nggak bisa seperti itu. Gitu. Jadi generasi milenial ini ketika masuk sebuah perusahaan sudah harus bisa berorientasi dulu dengan lingkungan kerjanya. Karena kalau misalnya tidak, generasi X ini tentunya akan tarik-tarikan juga gitu kan. Ayo kuat-kuatan siapa gitu. Pasti nanti yang nggak kuatnya balik lagi generasi milenial ini. Gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah dia harus bisa melihat bagaimana proses yang terjadi di pekerjaannya tersebut. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh nggak bisa, saya pengennya seperti ini gitu. Ya mendingan dia mundur dari awal gitu ya. Karena kalau misalnya dia sudah seperti itu, artinya dia berada pada tingkat pemahaman aja, tidak mau menurunkan sesuai pemahaman orang lain. Karena mungkin saat ini peraturan-peraturan, SOP dan segala macamnya itu sudah diterapkan dalam perusahaan itu. Jadi ya harus mengikuti hal yang seperti itu. Oke, baik. Nah, pasal Sobat iDream, kita break lagi sejenak. Sekali kita masih ada satu sesi lagi, dan untuk Anda Sobat jangan ganti channel dulu. Tetap di sini di iDream Radio. Baik, terima kasih untuk Anda Sobat iDream. Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini bersama narasumber kita ada Mas Khalid yang menemani kita membahas tentang generasi milenial dengan dunia kerja. Tadi sudah dijelaskan bagaimana apa yang harus dipersiapkan oleh generasi milenial dan juga bagi perusahaan ya yang masih pucuk pimpinan dipimpin oleh generasi X, pastinya harus ada kerjasama yang baik lah nantinya di generasi X dan juga generasi Y ini sahabat iDream. Nah, Mas Khalid mungkin juga kita sedikit review, mungkin sempat dibahas di pertemuan kita sebelumnya bahwa orang tua juga harus dari dini nih harus mempersiapkan generasi-generasi yang akan terjun ke dunia kerja juga. Seperti apa nih untuk orang tua Mas Khalid? Oke. Nah, ini yang poin yang sangat penting sekali ya. Tentunya persiapan ini udah harus kita lakukan sejak awal dari aturan-aturan yang ada di rumah. Terutama misalnya untuk bagaimana caranya mereka ini bisa mentaati waktu, kapan waktunya mereka harus belajar, terus kapan mereka waktu untuk menonton, kapan mereka untuk berkumpul dengan teman-teman. Terus yang paling penting adalah bagaimana orang tua ini bisa mengarahkan anak-anaknya agar dapat meningkatkan interaksinya dengan orang lain. Gitu. Jadi kadang kan kalau misalnya sekarang orang tua itu kalau misalnya ada tamunya datang ke rumah, terus kemudian ketika tamunya mau pulang, udah anak-anaknya juga nggak dikenalin atau nggak diminta dipanggil keluar kamar untuk dikenalin sama teman-temannya gitu ya. Nah ini juga yang membuat makin lama anak-anak ini anak-anak remaja ya terutama mereka tuh jadi asik dengan dunianya sendiri gitu. Karena di awal tadi saya sampaikan mereka sangat mudah beradaptasi dengan teknologi tapi tidak dengan human, tidak dengan manusia gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang orang tua lupa. Oh pokoknya kalau misalnya weekend saya udah penuhin tuh semua di rumah supaya anak-anak nggak main keluar bergaul dengan teman-temannya. Saya udah penuhin semua di rumah dengan tontonan, terus kemudian dengan gadget dan segala macamnya. Sebetulnya itu salah gitu. Biarkan mereka juga berada di luar rumah, berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang tersebut gitu. Karena dari situ banyak pelajaran yang bisa diambil oleh mereka. Oh ternyata ada orang yang level pendidikannya mungkin tidak sama dengan saya. Berarti dengan cara itu saya harus berbicara seperti apa. Nah, jadi ketika nanti mereka harus masuk ke dunia perusahaan, bertemu dengan orang yang beda tingkat pendidikan, beda aturan dan segala macam, mereka nggak kaget lagi. Itu Mas. Oke, harus dibentuk sejak ini dari rumah. Iya. Ya, agar mereka bisa tahu kondisi di luar sana dan juga bisa bersosialisasi dengan orang dan bukan hanya dengan teknologi. Ya, Mas Khalid ya. Iya. Nah, mungkin Mas Khalid kita sudah masuk di sesi terakhir nih Mas Khalid. Mungkin ada kesimpulan atau closing statement yang ingin disampaikan terkait pembahasan kita hari ini. Oke. Kesimpulan utamanya adalah karena saya sering sekali mendengarkan keluhan-keluhan dari beberapa manajemen perusahaan ya. Tentang generasi milenial dan kesulitan mereka untuk mencari karyawan buat di perusahaan mereka. Nah ini yang harus kita hadapi, ini harus kita sadari. Dan kita juga tidak bisa berdiam pada satu titik di mana kita tetap memaksakan pola rekrutmen kita seperti ini, pola
pola pertahanan kita di perusahaan itu seperti ini. Mereka harus terbuka untuk mengembangkan cara-cara yang lebih efisien, cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang lebih kreatif untuk meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut. Yaitu kita dapatkan dari generasi milenial. Oke, baik. Terima kasih Mas Khalid sudah bersama kita hari Sama-sama, ini Mas dan Rudi. semoga bermanfaat ya juga buat generasi milenial dan juga buat perusahaan-perusahaan untuk bisa tetap bekerja sama nih dengan baik dengan generasi milenial dan begitu juga generasi milenial bisa tetap bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di tempat Anda bekerja. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat iDream yang sudah bersama kita hari ini, yang sudah mendengarkan di 1044 iDream Radio ataupun juga di live streaming di www.idreamradio.id. Jangan lewatkan serangkaian informasi dan juga program lainnya masih akan menemani Anda. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, pamit dari ruang dengar Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.